Hello agripreneurs, sekarang kita mau jawab pertanyaan yang banyak agripreneurs tanyakan mengenai budidaya porang Pak Idris Porang Sleman Boy. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya dan aktifkan notifikasinya agar kamu bisa dapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Pak Idris Porang Sleman Boy kembali menjawab pertanyaan seputar pengendalian hama dan penyakit porang. Yuk kita lihat kelanjutannya. Saudara kita dari inspirasi agrobisnis ya yang setia dalam channel ini, ya terus aja lah. Pasti channel ini membantu masyarakat dalam dunia pertanian yang inspiratif. Nah, terus pertanyaan mereka itu banyak begini lagi. Kira-kira Pak Idris apa sih hama dan penyakitnya? Sebenarnya bertanam porang ini dibilang susah nggak susah, dibilang sulit nggak sulit, dan gampang juga gampang ya, tengah-tengah lah, gampang-gampang sulit mengenai kalau dilihat dari aspek hama dan penyakit. Ya, kita bahas dulu dari penyakit. Penyakitnya di sini yang paling sering itu ditemukan kami sendiri dan teman-teman juga mungkin petani porang di Indonesia sama saja kita menemukan, yaitu kalau penyakit itu jamur, ya jamur batang, jamur daun. Jamur batang ini saya rasa cara mengatasinya, lakukanlah pengolahan tanah semaksimal mungkin. Pengolahan tanah itu supaya bagaimana? Tanah itu supaya apa? Sehat. Sehingga kalaupun ada serangan tidak terlalu banyak. Ya, sehingga kalau serangannya dalam 1000 titik tanam itu hanya 1-2 diserang, itu bukan masalah. Karena target kita itu hanya 80%. Begitu juga jamur apa? Jamur di daun. Itu jamur di daun ini mungkin untuk salah satu menghambatnya, mungkin mengatasinya agak susah karena kita ini porang ini hidup jadi musim hujan, banyak hujan, sehingga salah satu penyakit yang apa itu jamur. Jadi jamur daun ini ya salah satu ya istilahnya buatlah tanaman ini sehat. Tadi tanah sehat, sekarang tanaman yang sehat. Apa yang sehat? Ya buatlah dia supaya agak tahan terhadap penyakit. Seperti manusia kadang kita minum susu, gitu. Jadi ya istilah sekarang tadi kalau orang-orang pintar bilang itu nutrisi lah. Nutrisi tergantung juga jadi pupuknya. Jadi artinya pupuk yang seimbang. Seimbang itu ada unsur N-nya, ada unsur P-nya, ada unsur kaliumnya. Maka itu unsur pupuk makronya. Dalam pupuk mikro, kalau di daerah tanah seperti kita ini pH-nya tinggi, kita harus menambahkan unsur cari pupuk atau bahan organik yang mengandung Zn-nya banyak. Karena di sini kalau tanah pH tinggi, di sini rata-rata paling sedikit 6. Maka itu biasanya Zn-nya sedikit. Karena Zn itu sangat dibutuhkan tanaman, gitu. Mungkin kita bisa ya tanyalah. Di Sleman ini kan banyak universitas-universitas yang buka fakultas pertanian. Ya bisalah monggo-monggo nanya mereka. Nggak perlu kita undang dia. Mungkin kami akan berharap juga kepada perguruan-perguruan tinggi yang ada di sini monggo silakan hadir mengajari kami di sini, melihat mengajari kami mengatasi hama dan penyakit. Terutama penyakit di sini jamur. Nah, saya rasa penyakit lain yang kerdil-kerdil itu ya mungkin juga karena unsurnya juga, unsur makanannya atau pupuknya atau nutrisinya kurang kurang seimbang. Nah, kemudian kalau hamanya yang paling sering di porang ini paling membahayakan itu ada 2 jenis. Satu, waktu dia kecil itu ada ulat itu. Dia itu sering menggerogoti daun muda. Tapi kok seumur ini enggak lagi, seumur ini.
daun ulat. Ulat warna apa itu ya? Dia kadang berbulu itu, ada dia kadang hitam gitu. Tapi saya nggak tahu, nggak ngerti saya namanya apa gitu, ulat. Kedua, uret. Ini diuret di dalam tanah. Uret. Uret. Jadi para petani harus tahu, uret itu mempunyai dua fase. Cara mengatasinya itu uret itu di dalam 1 tahun mempunyai 2 fase dalam hidupnya, penetasannya. Ya, biasanya menetas itu dia di bulan 11 uret. Jadi kita usahakan membunuh uret itu di bulan setelah bulan 11, yaitu bulan 12. Jangan pernah membunuh tapi pengolahan lahan boleh. Tapi kalau tujuan bunuh uret bulan 10 belum menetas dia menjadi telur. Tetapi para ahli-ahli pertanian sudah bisa mengatasinya dengan organik, yaitu saya cuma lupa namanya, dia memakai dengan suatu jamur ya, sehingga nanti uret itu kena jamur, akhirnya dia mati sendiri, telurnya pun gitu tidak menetas. Itu pakar-pakar dari P3N itu, dewan-dewan pakar P3N itu petani penggiat porang, P3N petani penggiat porang Nusantara, itu di bawah ketua dewan pertimbangannya itu yaitu Bapak Mayor Khairul Anam. Itu ada di 3 provinsi. Mereka itu terdiri banyak pakar-pakarnya, dari dosen UGM ada, dosen UPN ada, orang itu dosen di NTT sana ada, itu termasuk Bapak Profesor Suwarji, itu dia ketua dewan pakarnya itu. Kalau Bapak Dr. Sumarwoto itu anggota dewan pakar. Dalam bukunya juga ada itu, saya bawa, ada itu apa itu tentang teknik budidaya porang. Itu sangat bagus untuk kita baca sebagai literatur, sebagai pedoman kita, karena nanti situ juga dibahas salah satu uret itu. Jadi saya rasa baru nanti tadi fase pertama itu tadi fase bulan 11 dia menetas, kita bunuh kalau kami bunuh bulan 12. Nanti lagi fase kedua dia nanti di bulan 4 April dia menetas lagi tuh. Jadi bulan April menetas, kita harus bunuh. Di bulan Mei bulan 11 menetas uret itu, kita harus bunuh di bulan 12. Itulah. Tetapi ya kita kasih saran bagaimanalah kita menggunakan cara membunuhnya pakai apa, bahan-bahan organik. Jadi artinya pada intinya mengatasi hama dan penyakit, marilah kita menggunakan bahan-bahan yang organik. Pupuk juga organik, mengatasi hama dan penyakit. Nanti banyak daun-daun pakar itu, kalau kita banyak nanti petani-petani Indonesia ini ingin bimbingan dari mereka, kami dari petani porang di Sleman ini bisa menghubungi beliau-beliau pakar dari P3N tadi, dan mereka sangat-sangat bersedia untuk memajukan pertanian porang di Nusantara ini. Tentunya agripreneur sudah jelas ya gimana pengendalian hama dan penyakit porang. Semoga info ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa kasih like-nya dan share juga videonya ke temanmu. Jumpa lagi di video berikutnya.